Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 RBL TPB 16. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ahmad Sadian Harahap dari Program Studi Teknik Pertambangan NIM 122370084. Perkenalkan, nama saya Imam Santoso, NIM 122370077 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alfarazi Irfa, NIM 122480033 dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas. Nama saya Salsabila Arifah Suci, NIM 122370065 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Triani Sitorus, NIM 122480045 dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas. Pada RBL kali ini mengusung tema Seminar Ilmuwan Internasional dengan topik fluida dinamis. Judul yang kami bawakan yaitu penerapan hukum Bernoulli pada venturimeter dengan manometer. Selamat menyaksikan. Fluida dinamis. Fluida didefinisikan sebagai suatu zat yang dapat mengalami perubahan bentuk secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil atau biasa disebut dengan zat mengalir. Fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida dapat berupa zat cair ataupun gas yang alirannya bergerak secara ideal dengan kecepatan konstan. Fluida dianggap tidak kompresibel, dianggap bergerak tanpa gesek, aliran stasioner, dan tidak tergantung waktu. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dikemukakan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli berbunyi, jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluidanya akan naik. Persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida yang bermassa jenis. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul hingga menghasilkan implementasi berikut. Tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Persamaan dari hukum Bernoulli yaitu P ditambah 1/2 rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, atau P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Prinsip hukum Bernoulli. Prinsip hukum Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Venturimeter. Venturimeter atau voltmeter venturi merupakan jenis voltmeter yang bekerja dengan menerapkan hukum Bernoulli. Venturimeter biasa digunakan dalam industri pengolahan air, kimia, farmasi, serta pengolahan minyak dan gas untuk mengukur laju aliran fluida di dalam pipa. Luas penampungan di pipa dikurangi untuk menciptakan perbedaan tekanan yang diukur dengan manometer untuk menentukan laju aliran. Jadi, venturimeter adalah voltmeter tipe head differential yang mengubah energi tekanan menjadi energi kinetik. Prinsip venturimeter dikemukakan oleh Giovanni Battista Venturi, oleh karena itu perangkat ini dinamakan venturimeter. Tapi pertama kali digunakan dalam aplikasi pengukuran praktis oleh Clemens Herschel. Venturimeter dengan manometer adalah salah satu alat untuk mengukur laju fluida. Bedanya dengan venturimeter biasa yaitu venturimeter dengan manometer ini dapat digunakan untuk menentukan laju aliran gas pada pipa. Bentuk venturimeter dengan manometer bisa dilihat pada gambar berikut.
Cara kerja venturimeter dengan manometer. Venturimeter bekerja berdasarkan prinsip persamaan Bernoulli, yaitu tekanan berkurang dengan meningkatnya kecepatan. Bagian persilangan tenggorokan kurang dari bagian persilangan pipa saluran masuk. Sebagai bagian persilangan dari pipa aliran masuk ke tenggorokan berkurang, kecepatan cairan akan meningkat, dan karenanya tekanan menurun. Karena penurunan tekanan, perbedaan tekanan dibuat antara pipa aliran masuk dan bagian tenggorokan venturimeter. Perbedaan tekanan ini dapat diukur dengan menggunakan manometer diferensial antara bagian aliran masuk dan bagian tenggorokan atau menggunakan dua pengukur pada bagian aliran masuk dan bagian tenggorokan. Perbedaan tekanan melalui pipa dihitung setelah mendapatkan laju aliran. Penurunan persamaan venturimeter. Penurunan rumus venturimeter dengan manometer bisa dimulai dengan persamaan Bernoulli di bawah ini. Kemudian kita gunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Kita rubah bentuk persamaan kontinuitas di atas menjadi bentuk menentukan persamaan laju pada penampang pipa kedua seperti di bawah ini. Substitusikan persamaan kontinuitas sebelumnya kepada besaran laju di penampang pipa kedua sehingga dihasilkan rumus berikut. Sekarang kita hitung beda tekanan antara pipa penampang pertama dan pipa penampang kedua dengan menentukan besar tekanan di titik R dan tekanan di titik S dalam bentuk persamaan di bawah ini. Karena besar tekanan di titik R dan titik S adalah sama, maka bisa kita tentukan persamaan beda tekanan dalam bentuk persamaan di bawah ini. Kita bisa dapatkan persamaan beda tekanan pada pipa horizontal antara P1 dan P2 dengan rumus berikut, yaitu P1 dikurang P2 sama dengan GH dikali rho aksen dikurang rho. Kemudian substitusikan persamaan beda tekanan ke dalam persamaan gabungan antara persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas. Akhirnya, kita bisa menemukan rumus laju fluida pada penampang pipa pertama sebagai berikut. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu langkah pembuatan. Pertama, lubangi pipa menggunakan paku yang dipanaskan. Hubungkan pipa menggunakan pipa penghubung. Lalu pasang pipa L ke pipa besar, kemudian tutup pipa kecil menggunakan pipa penutup. Isi minyak ke dalam selang, lalu masukkan selang ke pipa yang telah dilubangi. Kemudian rekatkan selang menggunakan lakban. Tandai ketinggian minyak menggunakan lakban. Percobaan dilakukan dengan cara memasukkan air ke dalam pipa. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Baik, tadi selangnya sudah diisi dengan minyak, sudah diberi tanda sekitar segini. Lalu langkah selanjutnya itu kita memasukkan air ke dalam pipanya. Setelah dimasukkan air, ketinggian minyak pada selang mengalami perubahan. Ketinggian minyak pada pipa kecil lebih tinggi daripada ketinggian minyak pada pipa besar. Oke, pada hasil percobaan kali ini setelah air dimasukkan ke dalam pipa, minyaknya berganti posisi menjadi di sini. Hal ini dikarenakan tekanan pada pipa kecil lebih besar dibandingkan pada pipa besar. Jadi, semakin besar ruas penampang, maka kecepatan aliran air akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan prinsip Bernoulli, di mana jika kelajuan fluida bertambah, maka tekanan fluida tersebut menjadi lebih kecil. Kelebihan dari venturimeter dengan manometer adalah dapat digunakan untuk fluida berupa gas maupun cairan.
Selain itu, kehilangan daya cenderung sangat kecil. Venturi meter dapat digunakan di mana ada bagian keran kecil tersedia, reproduksibilitas tinggi, akurat lebih besar dalam rentang aliran yang lebar. Venturi meter juga dapat digunakan untuk fluida yang terkompresi dan tidak cocok dengan flow meter lain. Kemudahan penggunaan, koefisien pelepasan lebih tinggi, serta banyak digunakan untuk volume aliran tinggi. Kelemahan. Bagaimanapun, venturi meter memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Di antaranya adalah: yang pertama, biaya pemasangan venturi meter tinggi. Yang kedua, ada beberapa kesulitan selama perawatan. Yang ketiga, perangkat ini tidak dapat digunakan di mana pipa memiliki diameter kecil 76,2 mm dan non-linear. Yang keempat, venturi meter menempati lebih banyak ruang daripada orifice meter. Batas bilangan Reynolds paling bawah adalah 150.000. Yang kelima, memiliki harga yang tergolong mahal dan agak berat. Saran untuk pengembangan ke depannya yaitu sebaiknya pada pembuatan venturi meter ini dapat dibuat penyangga yang dapat menyangga pipa venturi dengan baik. Selain itu, sebaiknya menggunakan lem PVC agar selang tidak bocor dan disarankan untuk menggunakan alat bertekanan udara tinggi agar terdapat perbedaan ketinggian yang signifikan. Sekian percobaan dari kelompok kami, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Untuk membantu nilai kami, mari like video ini. Sekian dan terima kasih. Dadah.